buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Saya menyambut setiap kita Bapak Ibu Saudaraku Jemaat NDC yang terkasih. Shalom. Sungguh sebuah sukacita yang besar ketika kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh berkumpul bersatu hati, memuji, meninggikan nama Tuhan kita. Berapa banyak kita rindu bernyanyi bagi Raja kita, lambaikan tangan kita tinggi, kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang baik. Sama-sama naikkan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia tidak pernah mengingkari kesetiaannya bagi setiap umatnya yang percaya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, umat Tuhan yang bersyukur, katakan, oh aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kami percaya kasih dan kebaikan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Itu yang menguatkan, memberikan pengharapan yang pasti buat setiap kami. Ada damai sejahtera, sukacita yang limpah daripada-Mu. Engkau curahkan atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Mari nyanyi sama-sama saudaraku. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Kekuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sungguh kami percaya. Katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Oh, sepanjang sejarah, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Kekuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yang percaya hidup kita penuh dengan mujizat, katakan Kau Alfa Omega. Kau Alfa Omega, Tuhan kita luar biasa, amin. Kekuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Yang bersuka cita tepuk tangan di atas sama-sama suaraku. Terimalah kekuatan, mujizat dari Tuhan kita dicurahkan bagi yang percaya. Katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Semua berkata, hidupku penuh mujizat. Yang percaya, hidupku penuh mujizat. Sekali lagi dengan iman, katakan, hidupku penuh mujizat. Sorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya engkau sudah menerima mujizat dari Tuhan, lambaikan tangan kita. Tepuk tangan jauh lebih meriah buat Yesus. Come on. Kita sudah ditebus, diselamatkan oleh kuasa Anak Domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya karena kau dilemparkannya. Lagi katakan saudaraku. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
sudah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Sekali lagi lebih kuat, oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak, oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali, saudaraku. Shalom, saya Adelpia. Senang berjumpa saudara. Dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night, Rabu 6 Mei pukul 19 diadakan di NDC Baywalk. NDC Women, Kamis 7 Mei pukul 10.30 di NDC Central Park. Saudara akan dilayani oleh Frankie Kuncoro. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh pekerjaan tribun, block space frame, serta finishing opening pintu. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar. Atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Ibadah kenaikan Yesus diadakan pada Kamis 14 Mei dengan jadwal sebagai berikut. Setiap ibadah disertai dengan NDC Kids dan Performing Arts. Dan khusus ibadah di NDC Central Park tetap menggunakan seat booking. NDC akan mengadakan kelas Diklat Doa pada 23 dan 30 Mei. Kelas ini wajib untuk volunteer prayer dan terbuka untuk core leader. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh Engkaulah yang menjadi gunung batu kami, penolong dan sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku
rasakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulus sepanjang umur hidup kami. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama pujikan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesusahan. Kau pembantuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamat. Terpujilah kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Saja kita bangkit berdiri bersama. Yesus, padamu kami berseru Tuhan. Terpujilah aku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Sambil mengangkat tangan kita tinggi. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku.
sujud-Mu. Kita sembah Dia. Naikkan doamu, naikkan seruanmu. Sebab Yesus mendengar setiap doa seruan kita saat ini, saudaraku. Oh, hanya kepadamu berserah kita. Ku percaya, ya Yesus. Dialah Allah yang setia. Dia yang menguatkan kaki kita untuk tetap melangkah di dalam kebenarannya. Dia yang menjaga jalan-jalan kita agar tidak keluar dari rencananya dalam hidup kita. Berapa banyak kita mau berseru, berserah sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Yang percaya, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nyanyikan segenap hati, saudaraku. Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panggil namanya Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, terpuji namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan yang heran, yang hebat, yang ajaib, yang telah hadir di tengah-tengah kami karena kami meninggikan, memuliakan namamu. Kami buka hati kami sekarang, kami mau terima firman Tuhan melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Kiranya firman-Mu menambahkan iman kami, firman-Mu kiranya menunjukkan jalan kepada kami, jalan kehidupan, jalan yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Senang sekali kita bisa berada bersama-sama di dalam ibadah siang hari ini. Puji Tuhan. Judul khotbah saya pada siang ini, Spiritual Growth, pertumbuhan rohani. Saudara-saudara, pertumbuhan rohani itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk bisa menerima keselamatan dari Tuhan, tapi Tuhan mau supaya kita orang percaya ini bisa terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Sama seperti tubuh yang sehat, yang selalu mengalami pertumbuhan, demikian juga rohani yang sehat pasti akan mengalami pertumbuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana sih tanda-tandanya orang Kristen yang rohaninya bertumbuh. Coba kita membaca satu ayat, Efesus 4 ayat 13. Kita akan membaca dari Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Yang siap membaca firman Tuhan katakan amin. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Tujuannya adalah supaya kita semua semakin erat bersatu dalam keyakinan kepada Kristus dan mencapai pengertian yang sama tentang anak Allah. Juga agar kita menjadi dewasa secara rohani dan semakin sempurna seperti Kristus. Kalau kita membaca ayat 11 dan 12, dua ayat sebelumnya
Maka ayat-ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada tubuh Kristus, kepada gereja Tuhan, itu nabi-nabi, rasul-rasul, guru, penginjil, gembala, untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Tujuannya adalah supaya kita semuanya ini bersatu dalam keyakinan kepada Kristus. Dan juga tujuannya adalah supaya kita ini menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita ini bisa mengalami pertumbuhan rohani. Tidak terus-menerus menjadi kanak-kanak rohani atau bayi rohani. Harus terus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Katakan amin. Nah, apa sih tandanya orang itu mengalami pertumbuhan rohani? Tanda yang pertama, dia pasti mengalami pembaharuan hidup. Dan pembaharuan hidup itu terjadi setiap hari dari hari ke hari. Coba kita membaca Titus 3 ayat 5 berkata begini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita. Orang Kristen yang bertumbuh rohaninya, dia pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memimpin dia itu pasti akan mengerjakan pembaharuan di dalam hidupnya. Dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita itu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Jadi pertama-tama dan terutama Tuhan membaharui yang di dalam kita ini. Apanya yang di dalam kita ini? Yang dibaharui oleh Tuhan. Hati. Hati kita lah yang pertama-tama dan terutama dibaharui oleh Tuhan. Kenapa hati yang dibaharui oleh Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati perlu dibaharui waktu kita percaya sama Tuhan dan waktu kita mengalami pertumbuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi hati kita. Kalau hati kita jahat, maka pasti kualitas hidup kita menjadi jahat. Tapi kalau hati kita baik, disucikan, dikuduskan, penuh kasih, penuh pengampunan, penuh dengan buah-buah Roh Kudus, maka pasti kehidupan kita juga menjadi baik. Jadi saudaraku, hati itu perlu dibaharui. Kalau saudara ingin hidupmu baik, menjadi berkat bagi banyak orang, maka izinkan Tuhan membaharui hatimu. Katakan amin. Nah, kenapa hati juga harus dibaharui? Karena Tuhan Yesus pernah ngomong gini. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus pernah ngomong begini nih. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati, timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat, menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar. Semua yang jahat itu timbul dari dalam, dan itulah yang menjadikan orang najis. Jadi semua yang jahat, perbuatan-perbuatan jahat kita, maka itu timbulnya dari hati. Kenapa? Karena kondisi hati kita yang jahat.
Itulah sebabnya hati sangat perlu dibaharui supaya kondisi hidup kita juga hal-hal yang baik yang kita lakukan. Katakan amin. Nah, sayangnya banyak orang Kristen nih kurang memperhatikan yang di dalam. Dia lebih memperhatikan yang di luar. Ada seorang kaya, dia pergi ke peternakan babi. Dia beli anak babi yang gemuk, yang lucu, yang gemoy. Dia bawa pulang ke rumahnya, dimandiin, dikasih sabun yang termahal, disampo dengan sampo termahal. Setelah itu dikeringkan, lalu kemudian didandanin, dikasih pakaian termahal, kukunya dipedicure, kemudian dikasih lipstick, dikasih kalung emas yang mahal, dan dikasih parfum yang paling harum. Saudara-saudara, lalu dilepas di ruang tamu. Wah, dikasih nama babi baru itu Sweetheart. Dan semua orang senang dengan Sweetheart. Sweetheart jadi prima donna baru di rumah itu. Semua orang ingin foto selfie dengan Sweetheart. Senang sama Sweetheart. Lucu, gemoy. Dan satu hari, pintu rumah orang kaya itu terbuka. Sweetheart waktu lihat pintu rumah terbuka, segera lari ke pekarangan. Kebetulan baru selesai hujan. Banyak sekali lumpur di pekarangan rumah. Dan Sweetheart waktu lihat lumpur, langsung dia berendam di dalam lumpur. Berguling-guling dalam lumpur. Habis itu dia pergi ke tong sampah. Dia mengais-ngais makanan sampah. Kembali lagi berguling-guling di lumpur. Orang kaya waktu tiba di ruang tamu, lihat pintu terbuka, kagetnya luar biasa. Segera dia keluar, dia lihat, Sweetheart lagi main di atas lumpur. Segera dia berteriak, Sweetheart, kenapa kamu main-main di lumpur jadi kotor begitu? Sweetheart kemudian berkata, karena saya babi. Babi senang dengan lumpur. Babi senang dengan makanan sampah. Memang di luarnya sudah berubah. Sudah didandani begitu cantik, begitu rapi, begitu gemoy. Tapi di dalamnya tetap babi. Ada banyak orang Kristen, di luarnya sudah berubah. Tapi di dalamnya masih jahat. Makanya tidak heran. Seringkali kita dengar ada berita. Loh, dia kan aktif di gereja. Tapi kok curi uang perusahaan? Loh, dia kan aktif melayani. Tapi kok KDRT kepada istrinya? Loh, bukannya dia itu kan orangnya kan kelihatannya begitu alim, suka ikut kelompok sel, suka ikut ibadah. Tapi ternyata dia jadi ani-ani. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, di dalamnya masih manusia lama. Di luarnya sudah berubah, tapi di dalamnya belum berubah. Nah, orang yang mengalami pertumbuhan rohani, maka di dalamnya pasti berubah. Dibaharui. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Ada seekor kalajengking mau nyebrang sungai. Dia bingung gimana caranya nyebrang sungai. Dia lihat ada seekor kodok lagi duduk santai. Dia datangi kodok. Kodok, tolong saya dong. Nyebrangkan saya ke sungai ke seberang. Lalu kodok bilang, gimana caranya? Nanti saya naik ke atas punggungmu. Kamu berenang. Kodok bilang, saya nggak mau. Kalau kamu naik ke atas punggungku, nanti di tengah sungai, kamu sengat saya mati. Wah, saya nggak mau. Lalu si kalajengking bilang begini, kodok, saya kan di atas punggungmu. Kalau saya sengat kamu mati tenggelam. Saya kan ikut tenggelam. Gak mungkinlah saya sengat kamu. Kodok pikir, benar juga. Lalu kodok bilang, kalau begitu silahkan kamu naik ke punggungku. Naiklah kalajengking ke atas punggung kodok. Lalu kodok mulai berenang. Sampai di tengah sungai, kodok merasa, loh kok punggungnya sakit banget. Lalu dia tanya kepada kalajengking, kalajengking, kamu sengat saya ya? Kalajengking bilang, iya.
Kenapa kamu sengat saya? Aku nggak tahan untuk tidak menyengatmu. Kalajengking memang nature-nya itu nyengat. Saudara jangan minta kalajengking bertobat dari sengat. Karena memang nature-nya begitu. Di dalamnya sudah gitu. Ada banyak orang Kristen di dalamnya itu belum bertobat sungguh-sungguh. Masih banyak perjinahan, pembunuhan, rencana jahat, masih banyak penipuan. Di dalamnya masih banyak hal-hal yang najis, yang kotor. Masih banyak percabulan, kedengkian, iri hati. Tapi dia sudah ke gereja, iya. Tapi dia sudah dibaptis, iya. Makanya tidak heran, di dalam gereja pun terjadi perselisihan, pertengkaran, keributan, iri hati, benci, dendam, amarah. Kenapa? Di dalamnya belum berubah. Kalau saudara orangnya, mari bilang sama Tuhan, Tuhan, jamalah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarkan Roh Kudus menjamamu, membaharuimu. Sehingga kau benar-benar baharu. Kau benar-benar suci. Kau benar-benar kudus. Sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Kenapa hati harus dibaharui? Tuhan Yesus juga pernah ngomong begini. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Kenapa hati ini perlu dibaharui? Karena apa yang keluar dari mulut, perkataan-perkataan kita itu asalnya dari hati. Kalau hatinya jahat, pasti perkataannya jahat. Kalau hatinya baik, penuh kasih, penuh pengampunan, kata-katanya pasti penuh kasih. Nggak ada orang itu, mulutnya jahat, hatinya baik. Ada. Jadi kalau mertuamu jahat ngomongnya, jangan bilang begini, nggak apa-apa, mertuaku memang mulutnya jahat, tapi hatinya baik, pret. Orang kalau mulutnya jahat, itu karena hatinya jahat. Loh, yang ngomong itu Tuhan Yesus loh. Itulah sebabnya hati ini perlu dibaharui. Benar-benar bersih. Nggak ada kepahitan, nggak ada kebencian, nggak ada luka. Sebab orang yang terluka cenderung melukai. Kenapa? Sumbernya dari sini loh. Jadi kalau hati kita ini sudah dipulihkan, sudah dibaharui, wah luar biasa. Kata-katanya selalu membangun, kata-katanya selalu menasihati, kata-katanya selalu memotivasi, kata-katanya selalu memuji, meninggikan nama Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa biar kita semuanya benar-benar mengalami pertumbuhan rohani. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Tanda yang kedua, orang yang bertumbuh rohaninya adalah dia memiliki mentalitas pemenang. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh di dalam kamu, roh Tuhan, Roh Kudus dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ayat ini harusnya memberikan kita keberanian, keteguhan, untuk bisa jangan takut dengan setan.
Tapi ada banyak orang Kristen takut dengan setan dan teman-temannya. Genderuwo, tuyul, kuntilanak, suster ngesot. Padahal setan-setan di Indonesia miskin-miskin semuanya. Tapi kita begitu takut kepada mereka. Kalau kebetulan rumah kita ini dekat kuburan, harus lewatin kuburan. Kalau mau masuk ke rumah dan kebetulan kita pulang tengah malam dan kita sendiri, astagfirullah. Itu jadi pergumulan buat kita. Ada banyak orang akhirnya gak berani pulang ke rumahnya gara-gara harus lewat kuburan. Karena dia pikir di kuburan itu tempatnya setan. Kalau toh terpaksa dia lewat kuburan, dia lewat sambil berkata, permisi, permisi, anak babi mau lewat. Beberapa tahun yang lalu, saya bersama tim misi gereja kami mengadakan misi di sebuah desa namanya Desa Lakamola di Pulau Rote. Dan di desa itu nggak ada hotel, jadi setelah selesai pelayanan kami tidur di rumah Bapak Gembala. Dan saya diberikan satu kamar, kamarnya Bapak Gembala, dan tidak ada yang berani tidur bersama dengan saya. Jadi tim yang lain mereka tidur rame-rame di tempat yang lain, di kamar yang lain. Dan saya sendiri tidur di kamar Bapak Gembala itu. Saudara, jam 2:30 malam, saya terbangun. Dan saya kaget luar biasa. Saya tidur begini, kepala saya di sini, kaki saya di sini. Dan di bagian kaki saya, duduk seorang perempuan. Mukanya menghadap tembok, tapi saya bisa melihat dari samping, nenek-nenek. Rambutnya panjang, itu menyentuh tempat tidur. Putih rambutnya. Saya bangun, saya kaget luar biasa. Saya refleks mengucapkan darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Kali ketika saya ngomong darah Yesus, nenek-nenek itu hilang. Besok pagi saya bangun, saya tidak ngomong kepada tim, sebab kalau saya ngomong cerita kepada tim, pasti pada mau minta pulang. Jadi saya diam saja. Sampai ketika rombongan sudah mau kembali, baru saya tanya sama Bapak Gembala, Pak, malam pertama saya didatangi nenek-nenek rambutnya panjang. Dan Bapak Gembala bilang begini, oh dia memang biasa datangi tamu yang baru pertama kali nginap di sini. Saya mau bilang sama saudara, hanya ngucapin darah Yesus dan dia hilang. Artinya apa? Nama Yesus berkuasa banget. Saudara, roh di dalam kita lebih besar dari roh apapun. Ayat ini juga mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini adalah pemenang kehidupan. Tapi masalahnya begini, kenapa ada banyak orang Kristen selalu mengalami kekalahan di dalam hidupnya? Pergumulan apapun selalu kalah. Masalah apapun selalu kalah. Tidak pernah mengalami kemenangan. Padahal roh di dalamnya lebih besar dari roh apapun. Masalahnya begini Bapak Ibu, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena mentalitasnya. Bukan mentalitas pemenang, tapi mentalitas korban. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan rohani, dia akan selalu memiliki mentalitas korban. Apa sih mentalitas korban itu? Mentalitas korban itu adalah pola pikir yang menganggap bahwa dirinya adalah korban orang-orang sekitarnya atau keadaan di sekitarnya. Ini mentalitas korban. Contohnya, kalau tokonya atau restorannya sepi,
Maka dia selalu berkata begini, itu karena ada toko lain, ada restoran lain yang modalnya lebih besar sehingga kasih harga lebih murah dan merebut pelanggan saya. Contoh yang lain, kalau dia tidak lulus ujian, maka dia akan bilang begini, itu karena dosen saya tidak suka sama saya. Kalau dia tidak pernah dipromosi di kantor, maka dia akan bilang begini, itu karena bos saya sentimen sama saya. Kalau pelayanannya gagal, maka dia akan bilang begini, itu karena suamiku, istriku tidak mendukung aku dalam pelayanan. Jadi orang yang mentalitas korban selalu menganggap bahwa dia ini korban dari orang-orang sekitarnya. Dia ini korban dari situasi kondisi sekitarnya. Kalau dia nganggur, tidak dapat kerja sampai hari ini, maka dia akan bilang begini, itu karena pemerintah yang gagal menciptakan lapangan kerja. Ini mentalitas korban. Bukan Tuhan tidak maha kuasa. Tapi karena mentalitasnya masih mentalitas manusia lama. Mentalitas kanak-kanak rohani, mentalitas korban. Kalau saudara orangnya, saudara perlu berubah. Bilang sama Tuhan, jamahlah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar Tuhan menjamahmu. Supaya kau punya mentalitas yang baru. Mentalitas pemenang. Katakan amin. Mentalitas pemenang itu adalah orang yang punya pola pikir gini. Bersama dengan Kristus, aku cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Kristus, aku akan bisa menang terhadap apapun. Katakan amin. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Jadi harus punya mentalitas pemenang seperti itu. Ada 6 tanda orang dengan mentalitas korban. Yang pertama selalu menganggap dirinya adalah korban keadaan atau korban dari perbuatan orang lain. Yang kedua selalu mencari kambing hitam. Yang ketiga mengharapkan orang lain yang menyelesaikan masalahnya. Karena dia menganggap orang lain yang menjadi penyebab atas masalahnya. Yang keempat, tidak bertanggung jawab. Karena dia menganggap orang lain yang menjadi penyebabnya, bukan dirinya. Kemudian yang kelima, dia selalu berfokus kepada masalah daripada mencari solusi. Dan yang keenam, selalu pesimis dan berpikir negatif. Kalau saudara orangnya punya salah satu tanda itu, mari bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku mau bertumbuh rohaniku menjadi dewasa dalam Tuhan. Ubahlah mentalitasku menjadi mentalitas pemenang. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, tanda yang ketiga orang yang mengalami pertumbuhan rohani, hatinya kuat. Efesus 3 ayat 16 berkata begini. Saya berdoa bagi kalian, ya Allah Bapa, dengan kekuatanmu yang mulia dan tidak terbatas, tolong kuatkanlah hati setiap anggota jemaat di Efesus melalui rohmu dalam diri mereka masing-masing. Ini doa Paulus untuk jemaat Efesus. Paulus berdoa supaya Tuhan dengan kekuatannya yang luar biasa itu menguatkan hatinya jemaat Efesus. Melalui roh Tuhan yang ada di dalam mereka. Saya percaya begini nih. Kalau kita ini bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, maka roh Tuhan pasti akan bekerja di dalam kita dan akan menguatkan hati kita. Dalam terjemahan bahasa lain dikatakan menguatkan batin kita. Jadi yang di dalam kita ini dikuatkan. Tahukah Bapak Ibu bahwa sekarang ini masalah mental health menjadi salah satu isu
yang sangat penting sekarang ini dan menjadi bagian daripada banyak orang. Ada banyak orang Indonesia sekarang ini yang mengalami masalah kesehatan mental. Menteri Kesehatan kita, Budi Sadikin berkata, 1 dari 10 orang di Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. Kita ada berapa orang di sini? Let's say 1.000, 2.000 orang lah. Berarti ada 200 orang kita ini yang punya masalah kesehatan mental. Mulai yang ringan sampai yang berat. Yang ringan itu suka cemas, suka khawatir, stres. Itu masalah kesehatan ringan. Sampai yang berat. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, bipolar, panic attack. Kenapa sampai banyak orang mengalami masalah kesehatan mental? Di dalamnya tidak kuat. Di dalamnya lemah. Dalamnya rapuh. Mungkin fisiknya kuat, berotot, tapi dalamnya rapuh. Ada masalah sedikit, ada persoalan sedikit, lalu kemudian yang di dalamnya hancur. Jatuh dalam masalah kesehatan mental. Saya sangat percaya begini, kalau kita ini bertumbuh rohani kita, maka pasti mental kita ikut juga jadi kuat. Ikut jadi sehat. Katakan amin. Orang yang bertumbuh rohaninya, dia tidak akan mengalami yang namanya masalah kesehatan mental. Bukan hanya rohnya sehat, tapi mentalnya juga sehat. Betapa indahnya kalau semua kita ini mentalnya sehat. Amin. Profesi yang sekarang ini lagi laku keras. Profesi yang lagi laku keras adalah dokter jiwa, psikolog, psikiater, itu laku keras. Ya. Ada yang saudara-saudara tidak mau berobat dan semakin hari semakin parah. Tapi ada yang mau berobat dan tertolong. Tapi saya mau bilang, tidak cukup saudara berobat. Yang paling penting adalah saudara harus datang sama Tuhan. Saudara harus bisa benar-benar bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Sebab kalau rohmu sehat, pasti mentalmu akan sehat. Katakan amin. Tuhan memberkati, selamat mengalami pertumbuhan rohani. Haleluya, puji Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, haleluya. Ku seperti-Mu, Yesus, disempurnakan
sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Saudara tundukkan kepala. Pertumbuhan rohani adalah tanggung jawab pribadi kita. Kita harus punya komitmen, punya upaya, tekad untuk mau bertumbuh. Hanya kita yang bisa membuat kita bertumbuh. Gereja hanya menyediakan sarana. Gereja hanya menolong kita. Tanpa komitmen dari kita, maka kita tidak pernah akan bisa bertumbuh rohani kita. Itulah sebabnya saudara setelah mendengar khotbah hari ini, dan saudara berkata, ya saya mau bertumbuh, saya mau menjadi dewasa dalam Tuhan. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu, dan saya mau berdoa bagi engkau. Tuhan tolong setiap kami yang menaruh tangan kami di dada kami mau berkomitmen Tuhan untuk bisa bertumbuh rohani kami. Kami ingin Tuhan menjadi dewasa dalam Tuhan. Kami rindu menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tolong biar kiranya Roh Kudus memegang mereka, membimbing mereka dari satu pertumbuhan kepada pertumbuhan yang lain. Dan setiap hari mereka mengalami pertumbuhan, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong setiap tangan. Terima kasih Tuhan. Khotbah sudah selesai, kami mengucap syukur. Kiranya setiap kebenaran firman bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati siang hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih buat Pastor Hengki So untuk berkatnya, firman-Nya yang begitu menguatkan, begitu luar biasa buat kita semua. Dan if happens, kalau saudara mungkin butuh dukungan dalam doa, mungkin saudara sedang ada masalah, ada sesuatu yang perlu didoakan. Di gereja menyediakan beratusan pendoa yang siap untuk mendukung setiap saudara. Caranya mudah, saudara bisa scan QR yang di layar ini, saudara bisa sampaikan apa yang jadi permohonan doa juga. Dan saudara akan dipastikan dilayani dalam doa-doanya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita saudara, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk siang hari ini karena kami percaya kami ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena ketetapan-Mu ya Bapak. Kami juga percaya apa yang kami dengar dari firman-Mu Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami. Biar Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu ya Bapa. Dan Tuhan juga berkati Pastor Hengki So yang boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu siang hari ini ya Bapa kepada kami semua. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan, berkati gerejanya juga ya Tuhan. Pakai lebih lagi untuk memuliakan-Mu Tuhan. Dimanapun beliau berbicara, begitu banyak orang Tuhan yang boleh mendapatkan berkat-Mu ya Bapa. Diubahkan sehingga hidup mereka Tuhan semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Dan setiap kami yang hadir siang hari ini, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuat tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Allah yang besar, karena kami adalah umat pemenang. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dan tantangan kami Tuhan di hari-hari ke depan, di minggu ke depan, di bulan ke depan Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Dan Engkau beserta dengan setiap kami. Kami percaya Tuhan, di ibadah hari ini Tuhan, Kau juga yang melawat setiap kami. Setiap orang yang datang membutuhkan jawaban, Tuhan memberikan solusi dan hikmat daripada-Mu. Setiap orang yang datang dengan kesedihan, Tuhan berikan penghiburan. Setiap orang yang datang dengan bersusah payah, Tuhan juga berikan kekuatan senantiasa. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan Yesus nyata atas setiap kami. Dan setiap orang yang terlibat melayani hari ini juga Tuhan yang berkati. Yang ada di atas mimbar, di bawah mimbar, semua yang terlihat ataupun yang tidak terlihat pelayanannya Tuhan. Tuhan juga berkati. Dan kalau sebentar kami mau pulang,
Kami hendak menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus, puji syukur pada bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.